Hidup memang tidak adil. Tidak adil karena kau tenggelam dalam pinjaman pendidikan sebab tak mampu membayar kuliah. Tidak adil karena kau terlahir sebagai penderita diabetes dan harus memakai insulin secara teratur seumur hidup. Dan tidak adil karena temanmu tampaknya memiliki kehidupan keluarga yang sempurna, sementara kehidupan keluargamu sangatlah buruk. Faktanya, manusia itu mendapatkan kartu yang berbeda-beda, dan kita nggak bisa ngatur orang lain itu pegang kartu yang kayak gimana. Semakin banyak waktu yang kalian habiskan untuk melihat kartu orang lain, semakin kalian kehilangan inti dari permainan ini. Ketika kita itu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, kita itu akan melupakan salah satu hal yang paling penting di dalam hidup, yaitu orang lain akan mengajarimu bagaimana menjadi pemain yang lebih baik. Kalau misalkan kalian lagi membandingkan diri kalian dengan orang lain, itu tuh justru malah menghina kecerdasanmu. Karena sebenarnya kamu juga bisa melakukan hal tersebut, hanya saja kamu nggak melakukan itu karena seluruh tenagamu, seluruh waktumu hanya dihabiskan untuk melihat pencapaian orang lain dan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi tolong hentikan hal tersebut ya. Kita itu sebenarnya udah dapat kartu kita masing-masing, dan tugas kita hanyalah menerima kartu tersebut dan memilih apa yang harus kita lakukan dengan kartu yang kita dapatkan. Memang kadang kita kesal gitu ya dengan orang-orang yang mendapatkan kartu keberuntungan itu. Akhirnya kita bisa ngomong deh, kenapa ya harus aku? Kok aku nggak bisa apa-apa? Dan kamu tahu, hidup itu tidak akan pernah adil. Adilnya nanti kalau udah di surga, kalau kata Aldi Taher mah. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, jenisnya itu ada dua, antara menyiksa dan mengajari. Menyiksa ya sebagaimana kita tahu, kita jadi kesel, kita bahkan menyalahkan diri kita sendiri, kita sedih yang berlarut-larut, sampai gangguan mental. Bahkan kamu ngerasa kayaknya aku gak bisa apa-apa deh. And you are stuck at the moment, and you will be accept the regret in the future. Coba deh sesekali kamu melakukan perbandingan ke bawah dan melihat bagaimana kondisi mereka. Dan akhirnya kamu berpikir bahwa sebenarnya nasibku ini tuh jauh lebih baik daripada mereka. Dan akhirnya kamu bersyukur dengan segala sesuatu yang kamu miliki saat ini. Jadi janganlah kita terobsesi pada kartu-kartu orang lain, karena itu tidak akan berhenti, pasti ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Jadi biarin aja mereka ngelakuin apa yang mereka mau, dan biarkan aku fokus untuk diriku sendiri. Jenis yang kedua adalah mengajari, yang mana mengajari ini kita mengambil inspirasi dari orang lain untuk hidup kita sendiri. Lalu gimana cara mengubah perbandingan menjadi sebuah inspirasi? Katakanlah biarkan aku bekerja keras, biarkan aku menjalani ini dengan sebaik mungkin, karena seperti yang dikatakan oleh penulis terkenal yaitu Jeff Walker, beliau mengatakan sukses adalah tentang repetisi, yang mana kita itu harus mengulang-ulang hal yang sama walaupun itu membosankan, kesal, dan bahkan bikin kita nggak nyaman. Kita juga harus bangun setiap hari, melakukan perubahan walaupun kecil, dan bekerja keras untuk lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Dan pada akhirnya kita akan tersadar dan kita akan terbangun bahwa tidak hanya akan mengubah dirimu, tapi kau sedang menjalani hidup yang kau idam-idamkan. Karena pada sebenarnya hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri, dan jika kita ingin mencapai kesuksesan, ya itu juga tanggung jawab kita untuk mencapai kesuksesan tersebut. Teori ini aku ambil dari bukunya Mel Robbins yang judulnya The Latent Theory. Ini juga udah banyak banget influence pendidikan yang udah membahas buku ini, dan buku ini benar-benar insightful banget, daging banget. Dan gak cuman hanya membandingkan diri aja, topiknya banyak banget selain hal itu. Di sini juga membahas tentang pertemanan, kemudian perubahan diri, dan yang lain sebagainya. Dan semoga tadi membantu kalian ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Bye-bye.